Seperti apa kondisi bulan Ramadan waktu negara kita masih dijajah oleh bangsa asing? Dalam video kali ini kita akan mengintip nostalgia bulan Ramadan di era penjajahan. Ketika itu Belanda masih memiliki kontrol terhadap sistem pemerintah Indonesia. Walau demikian, umat Muslim di Indonesia masih diberikan keleluasaan dalam menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinan. Sama seperti masa sekarang, perdebatan mengenai penentuan awal Ramadan juga telah ada sejak dulu kala. Pada masa sekarang, penentuan awal Ramadan ditentukan dengan perhitungan hisab dan ruqyat yang dipimpin Kementerian Agama. Namun, pada masa penjajahan pihak yang menentukan awal Ramadan adalah Perhimpunan Penghulu dan Pegawainya (PPDP) atau lebih dikenal Hufbestur. Meski demikian, ternyata dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, memiliki Hufbesturnya sendiri. Lembaga itu juga memiliki peran besar terhadap penentuan awal Ramadan. Kedua belah pihak menentukan perhitungan dengan caranya masing-masing. Kabar ini juga dipertegas dalam berita yang terekam dalam Koran Berita Nahdlatul Ulama (BNO) edisi tanggal 1 November tahun 1937 yang memuat maklumat awal Ramadan 1356 Hijriah. Ternyata awal Ramadan juga disambut masyarakat dengan bunyi-bunyian yang sangat keras. Dengan meriam, petasan, mercon dan anak-anak bikin menggunakan pelepah pisang. Pokoknya bunyian yang keras-keras untuk menandakan awal Ramadan. Tak hanya ada di Jawa, tradisi seperti ini juga ada di Sumatera, terutama Sumatera Utara yang terdengar 3 kali tembakan meriam menandai awalnya bulan puasa. Selain tradisi penentuan awal Ramadan yang dikaitkan dengan bunyi-bunyian keras, ternyata pada masa penjajahan juga telah ada tradisi libur sekolah selama Ramadan. Pada masa kolonial Hindia Belanda, ada wacana untuk meliburkan sekolah selama Ramadan. Langkah ini merupakan usulan dari Dr. N. Adriani selaku penasehat urusan Bumiputra. Dr. Adriani sangat memperhatikan umat Islam ketika itu dan memberi saran kepada Direktur Diens der Onderwijs, Erediens aan Nijverheid, Kepala Departemen Pendidikan, Keagamaan dan Kerajinan untuk meliburkan sekolah-sekolah. Usulan ini akhirnya disetujui. Sekolah seperti His Hollands Inland School, HBS Hogere Burger School, AMS Algemin Middelbare School, Mirwitgebreid Lager Onderwijs Mulo, dan lainnya diliburkan karena mayoritas muridnya beragama Islam. Ketika masa libur, anak-anak menghabiskan aktivitasnya untuk melakukan banyak kegiatan seperti membantu orang tua, memancing ikan, salat di masjid, mengaji, dan lebih banyak fokus terhadap kegiatan keagamaan. Ibadah malam hari di bulan Ramadan semakin intens pada 10 hari terakhir, terutama di malam yang jatuh pada tanggal ganjil. Malam-malam tersebut adalah hari-hari yang penting. Umat Islam meyakini pada tanggal ganjil tersebut terselip malam yang penuh berkah, yakni Lailatul Qadar. Pada malam-malam dengan tanggal ganjil dilaksanakan tradisi maleman, tradisi yang biasanya dilakukan raja dan pangeran, bangsawan, hingga pegawai pemerintah dengan bersedekah membagikan makanan di waktu malam hari. Penduduk di desa melaksanakan maleman ala mereka dengan berkumpul untuk bersantap bersama-sama di rumah kepala desa. Seperlima peserta maleman biasanya diminta ke bayan desa untuk menyiapkan makanan yang akan disantap bersama-sama. Makanan disajikan dalam nampan dari anyaman bambu yang diletakkan di lantai yang berbalut hamparan tikar. Warga kemudian akan duduk mengelilingi nampan untuk menyantap isinya bersama-sama. Aktivitas Ramadan pada 2 hari terakhir juga khas. Setiap keluarga umumnya menyiapkan kue sega apem yang dibuat dari tepung beras yang dipanggang. Pada 30 Ramadan sore mereka kemudian saling berkunjung. Tuan rumah menyajikan kue tepung beras tersebut untuk dibawa pulang tamunya. Pada 2 hari terakhir Ramadan itu juga para pria pergi ke kuburan untuk membersihkan makam kerabatnya. Di tanggal 1 Syawal, hari raya, adalah hari mengakhiri ibadah puasa. Semua orang mandi lebih pagi lalu mengenakan pakaiannya yang terbaik untuk salat pagi bersama-sama. Setelahnya sebagian mendatangi makam keluarganya, sebelum pulang untuk bersantap bersama di rumahnya masing-masing. Selanjutnya warga mengunjungi rumah kepala desa, guru ngaji, modin, serta orang tua yang dihormati. Selain perayaan masyarakat Indonesia pada bulan Ramadan yang sangat unik, ada beberapa peristiwa penting yang mengiringi perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia yang terjadi di bulan Ramadan. Nah, apa saja peristiwa tersebut? Peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia, termasuk pergolakan politik di dalamnya, tidak bisa dilepaskan dari momentum bulan suci Ramadan. Puasa tidak menjadi penghalang sejumlah peristiwa besar yang memengaruhi perjalanan sejarah Indonesia.
Yang pertama, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Bulan Ramadan menjadi saksi sejarah Indonesia. Tepat pada 9 Ramadan 1364 Hijriah atau tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia merdeka. Hal ini ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno. Bendera merah putih yang merupakan jahitan Fatmawati berkibar serta lagu Indonesia Raya berkumandang. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan di kediaman Soekarno yang berada di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56. Menjelang pembacaan teks proklamasi, para perumus teks proklamasi sahur menggunakan roti, telur hingga ikan sarden. Yang kedua, Kongres Pertama Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia yang didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1908 oleh sekelompok mahasiswa Stovia, Sekolah Dokter di Batavia, Jakarta. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan rakyat pribumi melalui kerjasama dan persaudaraan. Pada tanggal 7–9 Ramadan 1326 Hijriah atau 3–5 Oktober tahun 1908 Masehi, Budi Utomo menggelar kongres pertamanya di Surabaya. Kongres ini dihadiri oleh sekitar 300 orang dari berbagai daerah dan latar belakang sosial. Dari kongres ini, terpilihlah Raden Adipati Aryo Tirtokusumo, mantan Bupati Karanganyar, sebagai Presiden Budi Utomo yang pertama. Yang ketiga, agresi militer Belanda pertama. Agresi militer Belanda pertama ke Pulau Jawa dan Sumatera dilakukan ketika warga Muslim Indonesia sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan pada Minggu, tanggal 20 Juli tahun 1947. Ketika itu warga Muslim di Jawa serta Sumatera telah menjalani hari kedua puasa. Kemudian pada hari ketiga bulan Ramadan, serdadu Angkatan Darat Belanda dan tentara Kerajaan Hindia Belanda bergerak dengan menduduki gedung di Jakarta. Letnan Gubernur Jenderal Hubertus van Mook menyudahi upaya diplomasi Belanda dengan Republik untuk sepakat melakukan gencatan senjata dan persetujuan Linggarjati. Itulah tadi sedikit gambaran tentang kondisi masyarakat Indonesia pada bulan Ramadan sampai perayaan Hari Raya Idul Fitri pada masa penjajahan, ditambah dengan beberapa peristiwa penting yang mengiringi perjuangan kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada bulan Ramadan. Silahkan klik like, subscribe jika kalian suka dengan video ini, dan tulis di kolom komentar di bawah tradisi unik apa saja yang ada di daerah kalian pada bulan Ramadan. Sekian dan terima kasih.